Assalamualaikum Sobat Football United. Rob Dawson dari ESPN yang bersumber dari wawancara Jason Wilcox ya. Gue juga sudah bahas di video sebelumnya. Ini mengatakan bahwa manajemen Manchester United ini semacam kayak membocorkan sedikit rencana untuk mendukung Ruben Amorim di bursa transfer. Gue akan ke artikelnya dulu di espn.co.uk. Manchester United memiliki rencana yang jelas untuk berlanjut ya, mendukung head coach Ruben Amorim di bursa transfer dan sudah mengidentifikasi area dari skuad yang butuh diperkuat lagi. Ini menurut Director of Football Jason Wilcox. Manchester United menghabiskan hampir 250 juta pounds untuk pemain baru ya, semenjak Ruben Amorim datang di Old Trafford bulan November 2024. Pelatih berkebangsaan Portugal ini telah melihat bagaimana performa yang cukup naik turun ya di tangan dia, dan Jason Wilcox ini ingin klub supaya bisa mendatangkan pemain baru, apakah di bulan Januari atau di musim panas tahun depan. Kita memiliki rencana yang jelas. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu area-area dari tim yang harus kita tingkatkan lagi kemampuannya. Untuk kita berada di 4 besar dan secara konsisten menantang untuk posisi Champions League, lalu memenangkan Champions League dan memenangkan Premier League, kita harus berinvestasi di skuad. Kita harus membeli pemain yang tepat. Pemain yang tepat, yang bertalenta, tapi juga bisa mengatasi tekanan dan juga bisa membawa skuad ini lebih ke depan. Ruben Amorim, gue tidak akan ke sana. Ya, co-owner Sir Jim Ratcliffe ya, ini memberikan tadi itu ya, semacam kayak jaminan kepada Ruben Amorim di Oktober International Break bahwa dia akan diberikan 3 tahun untuk mengimplementasi rencananya. Dan bagaimana Jason Wilcox juga mengatakan kalau board management ini akan bersikap tenang ya, berusaha untuk bersikap tenang ketika Manchester United memang berada di periode penurunan. Karena menurut gue perjalanan ke depan ini pasti akan ada naik dan juga turunnya. Kita hanya harus terus melanjutkan apa yang terjadi saat ini. Kita tentu saja tidak bisa meniadakan ya proses ini ketika kita menang atau ketika kita kecewa waktu kita kalah. Kita tahu kita ini ada membuat progres. Saya yakin akan ada semacam kayak gangguan, kurang lebih seperti itu ya, halangan di jalan. Tapi kita harus terus yakin bahwa kita harus tetap tenang dengan keributan-keributan terutama yang berasal dari luar. Nah, ini balik lagi ke judul yang ditulis oleh Rob Dawson. Tadi artikelnya kurang lebih gue artikan seperti itu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Tapi memang bagaimana jelas ya, di bursa transfer Manchester United akan bergerak lagi. Manchester United sudah memetakan posisi-posisi mana saja yang harus diperkuat ya. Jason Wilcox tidak mengatakan secara spesifik, tapi jelas sudah ada di rencana. Mungkin ini terkait dengan apa ya? Ya, dia tidak ingin terlalu spesifik lah ya, membuka rencana di publik, tapi sudah dipetakan posisi mana yang akan didatangkan, dan tujuannya jelas bahwa Jason Wilcox berkata tadi memiliki pendapat untuk bisa berada di 4 besar dan bisa secara konsisten menantang untuk posisi Liga Champions, lalu berusaha untuk memenangkan Liga Champions dan juga memenangkan Premier League, butuh investasi di skuad. Nah, ini menarik juga bagaimana menurut gue Jason Wilcox memperlihatkan proses yang diinginkan, target-target yang diinginkan di Manchester United. Bagaimana berada di 4 besar, lalu bisa berada di 4 besar secara konsisten ya. Lalu tahapan selanjutnya berusaha untuk memenangkan Champions League dan juga memenangkan Premier League. Dia tidak mengucapkan langsung memenangkan Champions League ataupun memenangkan Premier League, tidak. Dia mengatakan tadi betul-betul bisa berada dulu di posisi 4 besar.
lalu periode selanjutnya bisa secara konsisten bersaing untuk posisi 4 besar. Baru setelahnya berbicara terkait dengan juara. Ini kan menurut gue step ataupun langkah-langkah, dan ini menurut gue juga penting untuk dipahami oleh fans, karena saat ini ada banyak suara-suara yang sudah bahkan menyebutkan seakan-akan Manchester United ini sudah berada di jalur perburuan juara. Ya, kalau itu bisa terjadi musim ini tentu saja kita senang, tapi penting juga untuk memiliki konsistensi yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu cepat juga. Karena apa yang terlalu tinggi, terlalu cepat biasanya juga mundurnya ataupun jatuhnya juga cepat. Jadi bagaimana konsistensi ini yang lebih penting menurut gua, karena dengan adanya konsistensi maka kesulitan itu bisa lebih diciptakan. Jadi tidak hanya hasil-hasil jangka pendek ataupun instan-instan saja ya, yang sering sekali diharapkan selama beberapa musim belakangan ini. Dan ini butuh kesabaran, butuh juga pemahaman menurut gua, sebelum kesabaran tentu saja. Nah, balik lagi, bagaimana rencana untuk mendatangkan pemain ini bukan hanya pemain yang bertalenta saja, tapi artinya pemain yang bertalenta adalah pemain yang memiliki teknik tinggi, pemain yang memiliki individu yang bagus, pemain yang memiliki reputasi yang bagus juga di klub sebelumnya. Tidak hanya itu, tapi bagaimana pemain yang bisa mengatasi tekanan, pemain yang juga bisa membawa skuad lebih ke depan. Ini karakter, mental, bagaimana bisa mengatasi tekanan. Ini penting, karena di Manchester United ini bukan hanya terkait dengan teknis saja, bukan hanya skill saja, tapi juga karakter. Ini penting. Banyak pemain menurut gua, kalau kita belajar dalam tanda kutip ya, dari apa yang terjadi 10 tahun belakangan ini, pemain-pemain luar biasa yang datang ke Manchester United. Tapi bagaimana dengan tekanan? Tekanan ini kan bukan hanya di atas lapangan, tapi juga tekanan kehidupan, tekanan sosial, tekanan negara baru, bahasa baru, makanan baru, rekan-rekan baru, media yang baru, dan lain-lain. Ini bagaimana mengatasinya? Juga mengatasi tekanan di atas lapangan, hasil bagus yang diharapkan oleh fans secara global, lalu juga permainan bagus secara konsisten yang diharapkan juga secara global. Ini kan memberikan tekanan, bagaimana pemain ini bisa menghandle, bisa mengatasi tekanan tersebut. Ini juga penting. Lalu juga pemain yang bisa membawa skuad lebih bagus ke depannya. Artinya ada investasi yang akan dilakukan yang melihat bukan hanya musim itu saja ataupun jangka pendek, tapi juga pemain yang akan memiliki peran di jangka panjang selanjutnya. Ini hal yang menurut gua cukup berbeda ya jika dibandingkan periode-periode sebelumnya, karena Manchester United di periode-periode sebelumnya sering hanya mendatangkan pemain karena hype saja, karena media saja, karena reputasi di klub sebelumnya saja, dengan harapan akan memberikan impact perubahan begitu ya, secara langsung, secara instan, secara jangka pendek. Manchester United terlalu sering menurut gua mendatangkan pemain-pemain yang misalnya sudah lewat usia puncaknya sebagai karir pemain sepak bola, sudah menuju menurun, baru Manchester United datangkan. Fans seneng, namanya nama besar, tapi lihat apa yang dilakukan setelahnya di Manchester United. Dia bermain bagus, iya, tapi tidak dalam jangka waktu panjang. Sementara skuad kompetisi ini kan terus berlangsung setiap musimnya, dan penurunan itu terlihat jelas setelah musim itu selesai ya, menurut gue ketika pemain itu datang. Gue tidak perlu menyebutkan pemain yang mana karena sangat banyak sekali intinya di situ. Manchester United juga sering melakukan kesalahan investasi menurut gue dengan mengeluarkan angka yang terlalu tinggi untuk pemain yang hanya jangka pendek saja, dan ini nampaknya yang akan dirubah selanjutnya, dan ini juga yang akan diambil ya oleh Jason Wilcox sebagai Director of Football untuk kebijakan transfer Manchester United selanjutnya. Dan menurut gue ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sir Jim Ratcliffe, di mana di salah satu wawancara ketika dia baru saja mengakuisisi Manchester United secara sebagian tentu saja, bahwa dia ingin supaya Manchester United ini memiliki pemain dengan valuasi yang tinggi-tinggi gitu ya. Ini artinya memang pemain yang dibeli, didatangkan dengan valuasi tidak begitu tinggi, tapi dikembangkan lagi sehingga bisa meningkat valuasinya. Ketika pemain tersebut akan dijual, Manchester United tidak perlu kesulitan dan akan mendatangkan keuntungan bahkan. Tapi ketika pemain tersebut tetap berada di Manchester United, dipercaya pemain ini akan membawa Manchester United lebih ke depan lagi dari sisi prestasi. Kurang lebih seperti itu ya, membahas sebuah artikel ini yang menarik dari Rob Dawson di ESPN. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.